Siap. Iya, selamat sore Pak Nunu. Sore Bu. Iya, kemarin kulihat ini ada info tak mau cerita-cerita hari ini. Eh, apa itu Pak? Apa yang mau kita cerita? Apa tujuan Pak? Begini Bu eh, akhir-akhir ini merasa ndak enak Kak, sama siswa kasihan. Oh, kenapa Selama siswa Kak, ini Pak? sudah berapa minggu ini saya saya kurang aktif di sekolah karena faktor kesibukan sebagai bendahara, sebagai operator, sebagai eh, ketua kombel juga. Jadi untuk proses belajar mengajar di sekolah aku kayaknya kayak kayak kuabaikan kasihan siswaku. Padahal itu tugas utama tadi kita rasa. Ya, Hmm, betul. eh, iya, itu tadi yang kita ceritakan secara detail di yang tugas yang kita hadapi. Iya, Iya, Bu. Pak. Tapi sebelumnya, sebelum ini Pak, sebelum banyak mungkin kegiatan Pak seperti sekarang, apakah masalah ini juga pernah terjadi sebelumnya sama siswa Pak yang kayak tidak maksimal dirasa pembelajarannya? Selama ini, Bu, sebelum saya menjadi operator, sebelum saya menjadi bendahara, alhamdulillah proses belajar mengajar saya sesuai dengan apa yang saya jadwalkan, sesuai dengan proses program semester apa yang saya jadwalkan. Tapi Ya. ketika saya diberikan amanah lagi oleh kepala sekolah, tugas tambahan yang diberikan kepada saya eh, mengharuskan saya lebih lebih sering meninggalkan siswa, Bu. Jadi di satu sisi saya tidak enak sama siswa, di satu sisi juga saya tidak enak sama teman yang Ya, betul. menggantikan saya untuk mengajar di kelas. Oh, Eh, itu berarti ini yang anu tak ini masalah faktor ketidakenakan, Dik. Maksudnya karena bentuk tanggung jawab sebenarnya. Betul. Iya. Iya, iya. Di Jadi untuk sisi saya jadi juga selama ini sudah komunikasi dengan kepala sekolah. ya, Saya harus mundur. Saya minta mundur untuk sebagai jadi bendahara. Tapi kepala mm, sekolah belum belum mengiyakan. ya itu masalah banyak pihak nih Pak. Iya. Ya, Jadi Pak selama ini dengan berbagai aktivitas Pak, berbagai kesibukan Pak itu siapa yang kita libatkan untuk membantu tak menghadapi situasi ini? saya sudah minta tolong sama teman Bu, Pak Ridwan. Setiap saya Hmm. tidak masuk ke kelas, dia yang gantikan saya. Cuma cuma saya juga merasa tidak enak Bu, karena dia kan sudah punya tanggung jawab di kelas 5. Hmm. Sedangkan saya kan di kelas 4. Secara otomatis dia terbagi terbagi Dari dua. perhatiannya. Ya, walaupun itu saya kan sudah menyiapkan administrasi perangkat perangkat pembelajaran sudah saya siapkan. Saya sudah Pak Hmm. Iwan, besok ini lagi kita ada pertemuanku besok di Ya dinas di mana? pendidikan. Hmm. Sudah ada nih perangkat ajar yang saya siapkan di kelas. Oh, Ini LK-LK-nya. Cuma saya perhatikan eh enggak maksimal, Bu. Ada juga siswa yang kayak dia tegur Kak, kasihan. Bilang, "Pak, kenapa enggak pernah kita datang? Jarang kita datang." hmm. Nah, Iya. Oh, jadi ini mungkin yang kita sudah lakukan itu kan sudah mempersiapkan di Pak apa-apa yang harus pakai Pak Ridwan di kelas Pak. iya. Tetapi memang mungkin ini Pak Ridwan ini bertambah bebannya itu yang membuat tak, beban kerjanya Pak Ridwan ini bertambah di dengan Bah, iya, Bu. itu yang membuat tak tidak enak. Iya. Iya. Jadi kira-kira apa? Jadi apa selain tadi yang kita bilang kita bantu Pak Ridwan mempersiapkan perangkat pembelajaran dia suka masuk di kelas di menggantikan kehadiran Pak ceritanya saja di Iya, iya. Pak Ridwan benar-benar yang mengajarkan Pak Ridwan itu seperti yang kita rencanakan Iya, di betul, Bu. perangkatnya itu itu mungkin kondisi idealnya Pak menurut Pak ataukah bagaimana keadaannya di lapangan menurut pengamatan Pak ataupun laporan-laporan dari siswa. Saya juga tidak bisa menuntut banyak sama Pak Ridwan Betul. karena dia yang gantikan saya kalau misalkan saya tidak masuk. Iya, Idealnya Bu, kalau iya, kita sendiri yang bertanggung jawab di kelas kan ada proses pembelajaran itu yang harus
runtut, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, sampai kegiatan akhir. Ketika kita digantikan oleh teman yang notabene dia punya tanggung jawab di kelas 5, dia masuk di kelas 4 kan, paling tidak kan ada satu proses itu yang hilang. Iya, betul. Ada paling tidak dia tinggal buka LK, kerjakan ini. Iya, Dia menjelaskan sedikit, langsung dia kerjakan, kerjakan LK. Beda halnya kalau kita sendiri yang punya tanggung jawab di kelas tersebut. iya, kita Kita tahu ya. jelas, ya, Betul, betul. Iya, Pak. Itu apakah ini langkah pertama yang kita ambil? Apakah eh, melibatkan Pak Ridwan ini adalah langkah pertama yang kita ambil ya itu langkah untuk membantu? pertama Oh, iya. untuk Eh, mengantisipasi kekosongan yang ada di kelas, pembelajaran saya tertinggal. Kemudian langkah kedua yang saya ambil, saya ketemu sama kepala sekolah, Bu. minta mundur. Ya, saya minta mundur, tapi kepala sekolah juga tidak tidak merespon karena kan di sekolah kan masih kurang guru, Bu. Iya, Kurang benar. guru. Nah, jadi Kemudian SDM. apalagi ini, Bu, yang menjadi beban pikiran saya, ada lagi panggilanku untuk PPG. Masya Allah. Jadi terbagi lagi. Iya. Jadi, tapi ini pasti ini karena kita masih ada di posisi seperti ini sekarang, kita posisi kita sekarang ini masih dengan berbagai macam tanggung jawab tambahan di posisi tak sekarang. Iya, Bu, Nah, iya, Bu. tadi sudah mesti minta bantuan untuk mengatasi permasalahan di kelas yang menghadapi siswa-siswa itu sudah mesti minta bantuan sama teman tak saja Pak Ridwan itu tadi. Nah, apakah bagaimana kalau kita mencoba lagi pendekatan yang berbeda untuk mengatasi ini? Karena kan Eh, ternyata dengan menggantikan si Pak Ridwan ternyata masih ada masalah menurut Pak tadi yang kita bilang bahwa kurang maksimal Kiko dengan anak-anak ke belajar karena memang tahu kan Pak Ridwan hanya sekadar membantu mengisi kekosongan. Nah ya. kira-kira apakah Bapak mau mencoba pendekatan yang berbeda untuk mengatasi masalah ini? Ada langkah-langkah juga yang sudah saya ambil, Bu. Ya, Eh, Ketika saya ke sekolah, ya, saya mengambil keputusan bahwa untuk ada pembelajaran sore hari. Kan hampir-hampir semua siswa yang ada di sekolah saya dekat-dekat dari sekolah nih. Eh, ya, Dekat-dekat saya panggil siswa untuk mengulang, mengulang pembelajaran yang sebelum-sebelumnya. Apa yang saya anggap kurang, saya jelaskan ulang ke siswa seperti oh iya. itu. Itu Pak kedatangan tak di sekolah kalau sore itu apakah ada jadwal tertentunya ataukah tergantung waktu kosong tak? Maksud saya apakah sekarang kan banyak nih jadwal-jadwal tak? Apakah ada hari tertentu yang kita memang khususkan untuk datang di sore hari itu? Misalnya, oh Tidak, setiap Bu. hari Kamis sore tak deh. Oh, Tidak, karena kan jadwal kayak ini kan, kayak ini. Hari ini saya tidak ke sekolah sudah 1 minggu, Mi. iya Sudah benar. 3 hari ini ada undangan ke dinas. Jadi 3 hari saya Oh, tinggalkan siswaku ini. jadi belum lagi untuk kalau sungki lagi, Ya belum belum lagi lagi harapan ini. kayak untuk eh, mana mana ada undangan untuk Monef, Iya betul. seperti itu. Iya, jadi itu Pak, ini dia memang agak complicated sih masalah waktu tak. Tapi ini Pak untuk di ini bagian ini saya mau tanya sih, itu sebenarnya apa yang menjadi fokus utama yang kita ingin harapkan dari perbincangan kita pada hari ini sampai terakhir nanti. Yang fokus fokus saya sih, Bu, ke siswa. Fokus saya Oh, harus, paling tidak apa di saya juga merasa tidak enak ke siswa karena kan tupoksi kita kan sebenarnya mengajar, iya benar, betul. mengajar. Cuma ada lagi tugas tambahan ini yang diamanahkan ke saya. Saya harus juga laksanakan bagaimana supaya supaya ini antara tupoksi tugas utama dengan tugas tambahan ini harus harus Berjalan.
ya tidak tumpang tinggi. Iya. Berarti itu menjadi PR yang itu yang Iya, kita harapkan nih supaya bisa berjalan semuanya itu tugas dan maksimal untuk anak-anak. Anak-anak juga tidak rugi kalau datang mungkin dari sekolah ke sekolah dia. Ya, ya. itu mungkin kalau untuk rencana tak ke depan mungkin apa itu Pak? Kalau boleh saya tahu. Kalau rencana saya Kalau sih, kalau saya maunya sih Bu, paling tidak ya, ini yang tugas operator eh, dikurangi lah, diganti Kak lah. Paling tidak oh, ada yang tugas sebagai operator sama tugas sebagai bendahara, paling tidak ada dari guru yang bisa gantikan iya. saya. Paling tidak Kalau mengurangi kegiatan di luar. iya, kalau boleh tahu Pak di sekolah Teh itu ada berapa guru? eh Guru kelas itu 5 Bu, Ya, sama guru bidang studi satu. satu berarti 6 orang dikit semua. Iya, 6 orang. Minus6 orang. 2. Kurang kurang 2 untuk guru dia. Untuk tugas tambahan ini ada tuh dapodik, ada bendahara, ya, ada apa lagi yang kita ambil ketua kombel, ada lagi Pak selain ini juga ada podik, bendahara, ketua kombel. Ada lagi ini Bu, panggilan untuk ikuti PPG. Nah, ini, nah ini yang untuk dapodik mungkin ini itu tadi kita bilang deh yang kita mungkin mau komunikasikan ulang sama teman-teman dibagi-bagi lah ini tugas tentang Ya, sekolah untuk perbaikan dibagi-bagi Kak. sekolah. Ya paling tidak mungkin untuk sementara waktu sampai sudah Iya ke Bu, PG, sudah seperti itu PGP. Bu. Iya. Iya. Jadi ya, jadi mungkin Pak itu apa tadi yang kita mau lakukan menjalin eh, komunikasi ulang dengan teman-teman guru. Kepala sekolah ya, sama Oh teman-teman benar. guru sama kepala sekolah Oh tentang iya. selama ini baru sih menghadap ke kepala sekolah di Pak. Ya Bu, selama ini eh, baru saya Iya. hadapi masalah seperti ini Bu. Tahun lalu kan, tahun-tahun sebelumnya tidak, Hmm, agak mengalir mengalir saja. Nggak. iya. Baru tahun ini, Ada masalah ya, begini ya dihimpit Bu. dengan berbagai tugas tambahan. Iya. Nah ini Pak, kalau tadi ada beberapa yang sudah kita sudah langkah-langkah yang sudah kita ambil, tetapi ternyata kurang maksimal kita rasa pelaksanaannya untuk membantu tak ini. Kemudian tadi rencananya ke depan mungkin kita mau komunikasikan ulang sama pihak sekolah, teman-teman guru lain untuk bisa berbagi tugas. Ada mungkin mau diserahkan dapodik atau bendahara atau ketua kombel yang sangat menyita waktu tak itu mungkin bisa kita komunikasikan. Eh, Lalu Pak ini kalau kan ke depan ini kita butuh komunikasi sama teman-teman. Nah, berarti yang kita libatkan itu apakah sebatas teman guru tak di sekolah ataukah ada dukungan lain yang kita butuhkan? eh Dukungan dari teman-teman guru ini Bu yang saya Ya, butuhkan paling karena saya sudah tawarkan ke teman-teman, banyak yang apa, menolak Bu. hmm. Iya Pak, saya memahami itu kalau dengan Ya, tugas yang ini kayaknya memang tugas yang banyak ditolak. cuma Ya, jadi saya berkesimpulan, saya ya, tanya ke teman-teman, biar kita yang anuki, misalkan kalau ada pertemuan operator, biar kita yang pergi. pergi. Nah, nanti Hmm. saya yang di sekolah. Nanti kalau hasilnya, nanti saya bertanya ke kita, lengkap hasilnya. Seperti itu. Ah, Karena meminimalisir ketidakhadiran saya di sekolah seperti itu. oh, berarti Eh, intinya ini sebenarnya kita mau selalu ada di sekolah, di Pak, ya, sambil ada pihak kerjaan. Oh, itu selalu sangat ada. bagus. Paling tidak yang dulunya yang 2 kali seminggu saya di sekolah, paling tidak kali ini saya harus minimal 4 kali ada di Pak. sekolah. Iya, Hmm, maksimal seperti iya, itu. Masya Allah itu satu bentuk komitmen yang luar biasa dari Pak Nunu.
dan memang itu butuh memang apa namanya ya, kerjasama, komitmen, dan apa namanya ya, komunikasi yang dari hati ke hati dengan teman-teman guru untuk begitu. Biasanya memang kita selalu butuh dukungan dari orang lain, apalagi ketika ini ada berhadapan dengan PTG yang notabene-nya ini berkaitan dengan ya adalah perbaikan nasib dari apa nanti yang mau Ya, dijalani Bu. setelah PTG itu. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari teman-teman guru itu bisa terlaksana dengan baik, kita bisa laksanakan tugas dengan baik dengan bantuannya sama-sama guru tak. Tapi memang mungkin Pak itu untuk membuat orang memahami posisi tak itu mungkin agak berat, tetapi bukan tidak mungkin untuk bisa kita lakukan dengan komunikasi-komunikasi yang apa namanya ya, dari hati ke hati dengan teman guru tersebut. Ya Betul, Bu. semangat Pak Nuno, insya Allah bisa dilewati masa-masa yang banyak tugas tambahan untuk kita, dan insya Siap. Allah pasti membuat mental Pak Nuno lebih maksimal, apalagi selalu Pak Nuno ini pikirkan adalah murid tak di sekolah yang selalu mengharapkan kehadiran tak. Ya Pak Nuno, Siap. mungkin itu, atau bagaimana perasaan tak dari Pak Nuno? Masih ada yang mau kita sampaikan? Terima kasih Bu, sudah legami ini kayaknya apa yang ada yang saya simpan-simpan ini sudah keluar nih semua. Iya, insya Allah Ya. Dan solusinya mudah-mudahan apa solusi yang kita berikan, kita mudah-mudahan saya bisa laksanakan. iya, iya, kita tadi kan solusinya kita yang di ya, solusinya kita pikirkan, ternyata kita butuh komunikasi sama teman-teman tak. Iya, Mudah-mudahan teman-teman tak bisa paham dengan kondisi tak. siap. Iya Pak Nuno, mungkin begitu Widi. Insya Allah mudah-mudahan besok-besok ketemu lagi, kita bisa cerita nih bahwa oh ada yang ambil sini posisi dapodik, aman mak, selalu mak datang ke sekolah. Kalau tadi Siap. harapan tak tadi 4 hari, siapa tahu nanti jadi 5 hari, 6 hari ada terus masih di sekolah. Amin. Siap, siap. Ya Pak Nuno. Ya demikian, sampai ketemu lagi Oke. di sesi-sesi berikutnya Pak Assalamualaikum. Nuno. Waalaikumsalam. Jadi begini, sudah direkam ini atau dimatikan dulu rekaman? Enggak boleh dimatikan dia. Iya. Bagaimana Berarti lagi? saya Gantian lagi, Bu? gantian lagi dia, ubah posisi. Saya lagi coaching. Iya. Ya. Tunggu dulu, apa tadi Mas? Oh ya, Kita masalah tadi. ganti eh sepatu. Tidak pernah pakai sepatu sama rambutnya panjang toh? Iya. Oke, ganti tuh. Ajak nah. Enggak, Ji. Iya. Enggak, Ji. Iya. Iya, Bu. Iya, Pak Nuno. Kenapa, Ki, Bu? Iya Pak Nuno, ini saya hubungi Ki kemarin karena ya adalah yang mengganjal yang saya alami di kelas beberapa waktu terakhir, dari mulai awal semester ini sampai sekarang. Masih Iya. kondisinya masih sama masalahnya. Kenapa, Ki, Bu? Iya. Apa yang mengganjal di hati kita? Iya. Iya Pak, ini sekalian curhat. Jadi ceritanya nih Pak, di kelas tempat saya mengajar itu ada siswa yang setiap saya masuk itu, satu geng itu ada saja yang tidak pakai sepatu. Jadi dan saya menganggap tidak pakai sepatu itu kan yang pertama saya lihat kan, kalau lihat anak-anak tidak pakai sepatu itu agak-agak mengganggu bagi saya. Mengapa saya merasa terganggu? Karena itu kan ada komitmen di sekolah bahwa kan semua harus pakai sepatu, dan saya tuh memikirkan apa image orang luar terhadap sekolah kami begitu Pak, saat melihat anak-anak bebas pakai sendal ke sekolah. Mana lagi saya lihat memang di kelas juga itu anak tidak pakai sendal, dan setiap saya tegur responsnya responsnya baik ketika ditegur, tetapi di berikutnya masih begitu. Jadi ini masalah ada beberapa siswa yang tidak mematuhi peraturan kelas yang Ibu buat. Iya. Tentang ada siswa yang tidak
pakai sepatu ke sekolah, seperti itu Bu. betul, betul. Eh, terus apa langkah-langkah yang Ibu ambil mengatasi masalah masalah tersebut? Iya, yang saya ambil selama ini Pak, yang menegur di kelas, eh, walaupun saya menganggap bahwa yang saya lakukan itu bukan untuk mempermalukan murid saya, tapi ya saya membawanya sambil bercanda. Mana lagi sepatu Pak? Dan janji Ki juga kapan lagi, saya sudah menanyakan ini, janji Ki kapan mau pakai sepatu ini, saya bilang minggu depan Bu, insya Allah Bu, minggu depannya masih berulang. Jadi langkah-langkah yang saya ambil ya itu. Yang kedua, selain menegur secara langsung di kelas, yang kedua saya komunikasikan sama wali kelasnya. Ya, ya. Saya sudah komunikasikan sama wali kelasnya. Saya sudah komunikasikan dengan penanggung jawab tentang ketertiban dan kedisiplinan di sekolah, termasuk sama petugas keamanan di sekolah, karena kan kami ada petugas keamanan di sekolah yang memang posisinya satu itu di gerbang. Jadi idealnya kan ada yang di gerbang yang yang melihat dulu ini anak-anak masuk tidak pakai sendal, kan sudah ada yang di gerbang, tapi nyatanya masih kecolongan sampai di kelas. Yang membuat saya terkejut itu adalah sampai di kelas. Iya, Begitu. iya. Jadi Pak, dari hasil hasil apa 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 solusi yang bisa Ibu tawarkan iya mengatasi tadi permasalahan tersebut? Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa kami sudah dikomunikasikan dengan wali kelasnya sama petugas keamanan yang sudah masuk. Eh, mungkin mungkin bisa Ibu komunikasikan dari hati ke hati kenapa siswa tersebut tidak memakai sepatu. iya. Iya Pak, itu mungkin yang kedepannya yang akan saya lakukan. Saya ini Pak, ya kenapa saya mau curhat seperti ini? Karena saya takut Pak. Takutku adalah saya sampai di batas kesabaran gitu. Namanya orang Bapak ketika menghadapi orang-orang yang melanggar dengan pelanggaran yang sama dilakukan berulang-ulang, itu takutnya kita sampai di batas kesabaran maksimal nih, Betul. sampai akhirnya kita bisa marah, dan yang paling yang dihindarkan sampai ada apalah yang bisa merugikan kita sendiri tentunya sebagai guru, image sebagai guru itu. Saya takutnya itu Pak, saya sampai takut marah sama siswa. Kalau selama ini saya masih menegur yang Masya Allah saya masih bisa mengatur emosi saya untuk itu tidak terpancing untuk marah. Saya membawanya lebih santai. Tapi ke depan saya takut kebablasan ketika itu terus berulang. Nah, yang saya lakukan, mungkin yang akan saya lakukan ke depan itu mungkin berbicara dari hati ke hati lagi sama siswa Pak, karena mungkin selama ini saya hanya sebatas di kelas, karena kan saya guru mapel Pak. Ya, Bu. Saya guru mapel, saya hanya di kelas selama ini, dan saya menganggap bahwa laporan saya ke wali kelas itu seharusnya ditindaklanjuti oleh wali kelas untuk bicara dari hati ke hati. Tetapi mungkin saya, karena mungkin sama siswa ini mungkin saja, saya tidak tahu, mungkin saja kalau sama wali kelasnya yang masuk di kelas dia pakai sepatu. Iya, iya. Bisa saja. Nah, mungkin di pas yang saya, maka memang mungkin perlu ada saya yang berbicara dari hati ke hati kepada mereka, mendengar alasan-alasan mereka, karena selama ini ya alasannya klasik. Ada di sepatunya tapi tidak nabawa sih, atau ada di sepatunya base, walaupun ini kan musim kemarau. Tidak ada Betul. kurasa sesuatu. Kecuali kalau dibilang hari Minggu dan cuci sepatu, hari Minggu cuci sepatu, hari Senin dipakai sekolah, kalau dicuci hari Minggu pagi itu masih sangat mungkin dia untuk kering. Kenapa? Karena kan lagi musim kemarau, apalagi kami di sekolah itu SMA itu liburnya itu 2 hari Pak, Sabtu Minggu. Jadi sangat agak-agak kalau ketika itu dijadikan alasan masalah sepatu basah. Jadi memang saya harus kalau mungkin mengaplikasikan itu Pak, restitusi yang mungkin saya pelajari di guru penggerak itu ada restitusi. Ya. Melihat ini. Kira-kira Bu, siapa yang bisa dilibatkan ini supaya
supaya masalah yang Ibu Hmm. hadapi ini bisa diselesaikan. Ya. Mungkin Pak, saya akan melibatkan guru Iya guru untuk betul, di sekolah sama-sama berkomitmen bahwa semua siswa tidak boleh ada di lingkungan sekolah tidak menggunakan sepatu, karena beberapa kali saya melihat ada memang guru yang walaupun lewat siswa tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu di dekatnya itu tidak ada teguran-teguran, jadi biasa saja. Dan ada beberapa kayak kami ini berkomitmen kalau dilihat siswa, mana lagi sepatumu, ditanya begitu. Jadi mungkin ini memang harus eh, saya membangun kolaborasi atau mengomunikasikan ulang kepada semua pihak supaya ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian Pak, saya juga rencananya ini Pak eh, mau melibatkan juga orang tua ya Bu, ya betul, supaya supaya tidak membiarkan anaknya meninggalkan rumah menggunakan sendal, ataupun kalau boleh mengharamkan anaknya keluar walaupun dia pakai sepatu, tidak boleh bawa sendal di motor. Karena betul Bu. banyak anak-anak begitu kulihat sendalnya ada di motor, sampai di mana napas baru napasang. Begitu juga sepatu, banyak anak-anak itu Pak yang pakai sepatu pun di sekolah nih. Di sekolah Betul Bu. baru napasan sepatunya, di motor. Kalau naik motor tidak pakai sepatu kan juga berbahaya untuk mereka. Jadi mungkin ini komitmen atau kolaborasi juga yang bisa saya anukan dengan orang tua. Eh, Sama mungkin sosialisasi mungkin Pak sama murid. Sosialisasi pentingnya memakai sepatu. Jadi Jadi karena kalau kecelakaan sih ya, ya, jadi menyamakan Bu di menyamakan menyamakan komitmen persepsi dengan komitmen. guru-guru yang ada di sekolah, kemudian berkomunikasi dengan orang tuanya, di Iya, sepakat betul. sama orang tuanya bahwa bahwa ini anak kalau ke sekolah harus pakai sepatu. Iya. Ah, ah, kemudian apa apa bentuk dukungan yang Ibu inginkan dari sekolah atau dari orang tua? Iya, bentuk dukungannya itu Pak, itu kayak kalau guru di sekolah itu nalihat ke siswa, itu kalau boleh nalihat siswa tidak pakai sepatu, kalau boleh ditegurlah, diperingati, diingatkan tentang budaya sekolah, kesepakatan sekolah, ataupun kesepakatan kelas, ataupun yang tentang peraturan-peraturan di sekolah yang berkaitan dengan sepatu. Kemudian bentuk dukungan dari orang tua ya juga seperti itu Pak, membantu supaya anak-anak itu dibolehkan ke sekolah, dilepas ke sekolah itu sudah menggunakan sepatu, eh, supaya juga meminimalisir. Jadi ini mungkin Pak ke depan saya mungkin akan lebih proaktif lagi dalam pelibatan orang tua, terutama ketika ada rapat-rapat dengan orang tua. Ini mungkin yang perlu kami selalu tekankan supaya ada bantuan dari orang tua untuk ini. Karena kalau mengandalkan di sekolah kayaknya ini sudah beberapa kali, tapi ada saja caranya siswa untuk lolos dari pengamatan guru. Jadi mungkin dari orang tua dan mungkin juga Pak dari masyarakat. Saya butuhnya itu juga dukungan dari masyarakat sekitar yang ada di sekolah ketika melihat anak-anak berkeliaran tidak pakai sepatu, kalau boleh ditegur, karena maksudnya ditegur ini dalam hal kayak, ih masa begitu anak SMA, anak kali-kali sama anak SD, siapa tahu dengan begitu ada beban mental untuk mereka yang bisa kayak, jadi malu sama orang luar ini kalau nggak pakai sepatu. Dan saya berharapnya Pak, itu budaya memakai sepatu itu menjadi kebanggaan. Maksud saya seperti kayak saya merasa bahwa waktu saya sekolah dulu eh, harus sepatu hitam misalnya, harus sepatu hitam ke sekolah, tidak boleh ada putih walaupun sedikit, dan itu menjadi ciri khas sekolah kami, dan itu kayak menurut saya keren, kami merasa keren ketika seperti itu. Justru kalau misalnya ada dilihat sepatu warna-warni itu dianggap kayak enggak bagusnya kalau warna-warni itu sepatu, dan itu posisi saya sebagai guru, sebagai siswa waktu itu. Jadi mungkin ke depannya itu ya membuat anak-anak merasa bahwa sepatu adalah kebutuhan, bukan sekadar ya. Jadi mungkin ke depan Pak, saya ingin anak-anak ya, mungkin ke depan saya ingin
membuat sepatu itu sebagai kebanggaan bagi anak-anak yang mereka merasa tidak nyaman ketika tidak memakai sepatu. Dan itu yang menjadi PR sih sebenarnya, Kak. Oh, iya. Jadi kapan mau dilaksanakan ini, Bu? Uh, Iya. Untuk pelibatan dengan guru mungkin Pak ini dalam waktu dekat ini mungkin ketika ada rapat guru, rapat dewan guru saya akan menyampaikan ini jangan sampai masalah ini memang hanya di kelas saya saja itu anak tidak pakai sepatu, jangan sampai gara-gara saya yang mungkin kurang maksimal pembinaannya kepada anak-anak, jangan sampai kalau di guru lain dia pakai sepatu, dan itu yang perlu saya cari tahu kembali itu di rapat dewan guru nanti. Kemudian untuk melibatkan orang tua, insya Allah saya akan melibatkan itu saat ini Pak, mungkin tahun aja akhir semester kami biasanya mengundang orang tua murid untuk datang ke sekolah. Mungkin di situ saya bisa menyampaikan informasi ini kepada orang tua. Kalau untuk restitusinya, Pak Nuno termutki. Ya, sangat bagus Bu, apa yang sudah solusi yang Ibu sudah berikan. Tapi ingat Bu, perubahan itu membutuhkan waktu. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Yang penting adalah Anda sudah mengambil langkah atau memberikan solusi. Saya akan selalu siap mendukung Ibu. Apapun keputusan Ibu, saya ya. Siap Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kalau curhat lagi tentang ini sudah ada lagi peningkatan yang dilakukan oleh siswa saya yang biasa tidak pakai sepatu. Mudah-mudahan ada nih kesadarannya. Yang paling penting kesadaran. Siap. Ya 7 menit nih lumayan lah. Bapak yang Kidi, Bapak yang matikan rekamannya Budi? Di? Kayaknya begitu tadi Nabi bilang Pak, Bapak yang matikan. Jadi diskusi begini tuh kayaknya begini Kidi. Aku kurasa kalau di kehidupan nyata. Kehidupannya mengalir, jadi mengalir. Itu mungkin yang apa deh tadi itu yang agak kurang kurasa saya. Saya yang kurangan barangkali kayak aktif. Tidak itu tapi di semua nyetir tadi kayaknya di. Bahkan ada di tadi tujuannya, identifikasinya tadi itu, rencana apa yang mau dilakukan, tanggung jawab itu tadi ada semua di Pak alur ceritanya. Iya. Yeah. Kita mungkin memaksimalkan di apa namanya? Itu juga memang membuat pertanyaannya itu kurasa agak bagaimana dia? Iya. Karena tuh kayak ini, kayak saya sama kita itu kalau kuliah ini kayak belum pakai ditanya menjelaskan banyak kali ya Maki. Menjelaskan Maki. Iya, jadi itu mungkin yang sampai akhirnya kita sama yang coach ini agak sulit mencari celah untuk bertanya. Betul. Kalau dia bilang yang mau ditanyakan jawab nih. Jawab. Sama kalau anunya mungkin begitu, jadi yang intinya adalah identifikasi masalahnya ditahu ini. Iya ada Mi. Rencana apa yang mau lakukan, tapi ini sih Pak kayaknya kenapa kalau saya itu agak mengganjal sih kurasa ini pertanyaan sih, kalau apa yang mau kita lakukan. Iya. Nah pusing ini ditanya. Orang ada masalahnya ceritanya bagaimana itu dia ada ciri lagi pertanyaan itu coba ini coach Bu, ini yang mau juga ditanyakan ini kita coach berposisi sebagai apa, kita kepala sekolah atau rekan sejawat? Bergantung Ji, kalau di sini yang anunya kayaknya bergantung di ya kayak tadi ini kita yang berdua ini rekan sejawat jadi rekan sejawat Ji. Karena masalahnya ya.
Mm-mm. Oh, apa saja rencana yang dibuat, apa tujuan dan rencana apa saja tujuan. Kita angku Oh, kuliah deh. itu juga Pak, ada yang di bagian identifikasi itu bisa Ki bilang dari skala, kalau dari skala 1 sampai 10 di mana pencapaian tak saat ini kayak begitu kayaknya di ada kurasa itu dari skala berapa nilai tak yang kalau di posisi sekarang masih, terus ke depan mau nilai tak itu berapa yang mau ditingkatkan. Kayak usahanya untuk, jadi kalau itu berapa nanti yang mau dianukan itu berarti dibentuk tanggung jawab nanti itu kalau masih diidentifikasi itu bisa sejak bertanya. Jadi kalau nilai maksimalnya nilai 1 sampai ada penilaian 1 sampai 10 atau nilai 1 sampai 10 itu di mana pencapaian tak saat ini. Kalau di bagian tanggung jawab itu bisa masih bertanya nanti. Kan tadi kita eskalata misalnya kita sebut 5. Nanti mau kita targetnya berapa? Berapa nilai kita? 8 kah, 9 kah, atau 10? Begitu mungkin, Dik, Pak. Sama ini, apa kekuatan yang sudah dimiliki untuk mencapai tujuan? Oke, Yang silakan Bapak Ibu yang sudah selesai bisa bergabung ke Medro. Oh, siap, Pak. Kita lanjut diskusinya di sana.